Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku. Kali ini kita belajar tentang senyawa alkanol. Apa sih senyawa alkanol? Senyawa alkanol itu adalah senyawa-senyawa turunan alkana yang bergugus fungsi alkohol. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita kenalan dulu nih, apa yang dimaksud dengan gugus fungsi alkohol, bagaimana penampakannya. Jadi, gugus fungsi alkohol, gugus fungsi alkohol itu bentuknya seperti ini. Jadi ada, nah ini dia. Ada atom O dan atom H di situ. Jadi ada atom O dan atom H. Ini adalah gugus fungsi dari alkohol. Gitu. Sekarang kalau dia membentuk senyawa alkanol, nanti gugus fungsi alkohol ini ada O sama H tadi, dia akan berikatan dengan rantai karbon. Bisa rantai karbon pendek, bisa rantai karbon panjang, bisa rantai karbon bercabang, atau rantai karbon lurus. Jadi R di sini adalah mewakili apa? Rantai karbon. Jadi sekali lagi, senyawa alkanol itu adalah senyawa hidrokarbon turunan alkana yang berikatan dengan gugus fungsi alkohol atau OH. Kemudian, rumus molekul senyawa alkohol atau senyawa alkanol itu adalah CnH2n plus 2O atau kadang-kadang ditulis CnH2n plus 1OH. Sama aja nih, gitu. Maksudnya apa? Jadi, misalkan sebuah rantai karbon C-nya jumlahnya 4, maka hanya di situ kalau dia membentuk senyawa alkanol, pasti nanti 2 kali 4 ditambah 2 mengikuti rumus di atas, berapa? 10 dan O. Ini bentuk rumus molekulnya. Atau ini, C-nya 4 hanya 2 kali 4, 8 tambah 1, 9 OH. Sama saja. Ini gugus fungsi alkohol, senyawa alkanol dengan gugus fungsi alkohol. Ini juga senyawa alkanol. Gitu. Sekali lagi misalnya, kalau aku punya C-nya 8, hanya harusnya berapa dong biar bisa membentuk senyawa alkanol? Hanya berapa? 2 kali 8, 16 ditambah 2, 18O atau C8H berapa? 8 kali 2, 16 ditambah 1, 17OH. Ini adalah rumus molekul senyawa alkanol. Ini juga rumus molekul senyawa alkanol. Oke, sudah paham ya untuk penampakan gugus fungsi alkohol, yaitu, mana tadi? Ini adalah penampakan gugus fungsi alkohol, yaitu ada atom O dan atom H-nya, terus senyawa alkanol itu biasanya nanti begini, ada rantai karbon, kemudian salah satu dari atom karbon itu mengikat gugus fungsi alkohol yang berupa O dan H. Sedangkan rumus molekulnya, ada kita punya ini, rumus molekul alkanol, ini juga rumus molekul dari senyawa alkanol, sama saja. Sekarang, setelah kita bahas tentang gugus fungsi senyawa alkanol dan rumus molekulnya, kita bahas tentang tata namanya sekarang. Kita bahas tata nama senyawa alkanol. Oke. Dah. Maksudnya tata nama ini begini nih. Kalau kamu melihat sebuah rantai karbon dengan gugus fungsi alkohol, nanti nyebutnya seperti apa ya? Gitu. Nanti kamu bacanya bagaimana ya? Gitu. Kita mulai dari tata nama rantai lurus dulu. Rantai lurus itu rantai yang paling sederhana, gitu. Jadi paling gampang nih menyebutkannya.
kita belajar dari yang baku dulu, bagaimana membaca secara baku. Nih. Nanti pembacaan baku senyawa alkanol itu mirip dengan penyebutan nama alkana, hanya saja akhirannya bukan ana tapi apa? Anol gitu. Contoh gitu. Misalnya kita punya senyawa alkana. Senyawa alkana sebelumnya kita ingat-ingat dulu senyawa alkana dulu rumus umumnya apa? CnH2n plus 2 gitu. Sedangkan senyawa alkohol tadi kita barusan belajar apa? CnH2n plus 1 OH. Oke. Jadi kalau misalnya nih aku punya senyawa alkana kalau C-nya 1 hanya pasti berapa? 4 mengikuti rumus ini gitu. CH4 ini nanti kita sebut sebagai apa? Metana gitu. Tapi kalau alkanol, kalau C-nya 1 hanya berapa? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3 OH. Nih. Ini nanti namanya bukan metana, tapi mirip aja. Seperti metanya, cuma akhiran ananya diganti dengan akhiran anol. Jadi namanya metanol. Begitu. Kalau yang lain lagi nih, misalnya contohnya, kalau C-nya 3 berarti hanya berapa untuk alkana? Berarti 2 kali 3, 6 ditambah 2 berapa? Ada 8 namanya apa? Propana. Nanti kalau dia sudah berikatan dengan gugus fungsi alkohol, nanti rumus umumnya jadi C3H berapa? 3 tambah 2, 6 tambah 1. 3 kali 2, 6 tambah 1 berarti itu 7 OH. Nanti kita namanya bukan propana, tapi propanol gitu. Jadi bedanya ini nih, di akhirannya aja. Yang tadi berakhiran ana untuk gugus fungsi alkana, yang alkanol kita kasih akhiran anol. Sesimpel itu. Oke ya. Setelah paham untuk tata nama rantai lurus dengan cara baku, kita belajar dengan cara trivial gitu. Bagaimana membaca senyawa alkanol, rantai karbon, dengan gugus fungsi alkohol dengan nama trivial. Nama trivial itu kayak nama sehari-hari, nama dagang gitu. Jadi ini, kalau kita punya ROH, nanti yang rantai karbonnya kita sebut sebagai alkil, gugus alkil, ini kita sebut sebagai gugus alkohol. Semudah itu. Jadi artinya ini nanti kita kasih akhiran il, yang ini sebut saja OH-nya itu sebagai alkohol gitu. Contoh, aku punya, bentar, biar kelihatan nih. Dah, aku punya CH CH3OH. Artinya ini namanya apa? Nanti kita sebut aja CH3 dengan nama mirip tadi alkana, hanya saja dikasih akhiran il. Tadi kalau C-nya 1 itu kan namanya metana, tapi ini kita kasih akhiran il. Berarti namanya nanti apa? Bukan metana, tapi apa? Metil. Yang OH kita sebut sebagai apa? Alkohol. Jadi total dia namanya metil alkohol. Begitu. Oke? Berikutnya lagi, kalau misalnya aku punya C3H7OH seperti tadi. Nanti C3H7-nya kita beri akhiran il, kemudian OH-nya kita sebut juga saja sebagai alkohol. Berarti nanti namanya jadi apa nih? C3 tadi kalau C-nya 3 di alkana kan namanya propana. Nanti kita sebut sebagai propil, diberi akhiran il, kemudian
Selanjutnya diikuti dengan alkohol, begitu. Jadi ini propil alkohol. Tuh. Bagaimana lagi? Kalau misalnya aku punya C-nya berapa? Agak banyak deh. C-nya berapa? C6. Berarti nanti kalau dia gugus fungsinya alkohol hanya berapa? 12 berarti 13 OH. Nanti ini disebut sebagai apa? Lagi-lagi yang rantainya ini nanti kita kasih akhiran il, kemudian yang ini kita kasih apa? Kata-kata alkohol gitu. Jadi ini nanti disebut sebagai heksil alkohol. Jadi ini kita sebut sebagai heksil alkohol, metil alkohol, propil alkohol, heksil alkohol, butil alkohol, dan seterusnya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti sampai ketemu lagi di video berikutnya. Video berikutnya kita akan membahas tentang tata nama rantai karbon untuk yang rantai yang bercabang. Oke, dadah.